Untuk saya sendiri, saya akan menjelaskan tentang definisi anggaran kas ataupun pengertian anggaran kas dan juga pentingnya anggaran kas untuk satu perusahaan. Dalam buku Didit Herlianto tahun 2015, terdapat beberapa pendapat tentang pengertian anggaran kas menurut para ahli. Salah satunya menurut Gunawan dan Yunita yang menjelaskan bahwa anggaran kas menunjukkan aliran kas masuk, aliran kas keluar, dan posisi akhir pada setiap periode. Penyusunan anggaran kas merupakan cara yang efektif untuk merencanakan dan mengendalikan arus kas, taksiran kebutuhan kas, dan penggunaan kelebihan kas secara efektif. Jadi dari pengertian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwasanya anggaran kas adalah prediksi aliran keluar masuknya uang yang direncanakan perusahaan di dalam suatu periode tertentu, beserta penjelasan tentang sumber-sumber penerimaan dan pengeluaran dari kas tersebut. Selanjutnya, pentingnya anggaran kas. Yang pertama, kas merupakan alat pembayaran dan siap digunakan untuk investasi maupun menjalankan operasi perusahaan pada saat dibutuhkan. Kedua, kas adalah aset yang paling liquid yang mempengaruhi likuiditas dan rentabilitas perusahaan. Oleh karena itu, kas harus dikelola, direncanakan, dan diawasi dengan baik. Yang ketiga, rencana perusahaan tentang antisipasi berbagai aktivitas yang memerlukan uang dalam waktu dan jumlah yang tepat, serta rencana penerimaan uang harus sekaligus menunjukkan sumber penggunaan dan sumber penerimaan kas tersebut. Nah, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai tujuan dari penyusunan anggaran kas. Adapun tujuan yang pertama adalah menentukan posisi kas pada berbagai waktu, yaitu dapat dilakukan dengan cara membandingkan antara kas masuk maupun kas keluar pada perusahaan. Lalu tujuan yang kedua adalah memperkirakan kemungkinan terjadinya surplus maupun defisit pada perusahaan. Surplus ini merupakan kondisi di mana penerimaan kas lebih besar daripada pengeluaran kas, sedangkan defisit merupakan kondisi di mana pengeluaran kas lebih besar daripada penerimaan kasnya. Lalu, tujuan yang ketiga adalah menggunakannya sebagai dasar kebijaksanaan pemberian kredit. Besar kecilnya kas itu menunjukkan seberapa besar kemampuan perusahaan dalam membelanjakan modal kerjanya. Jadi dengan adanya hal tersebut dapat dijadikan perusahaan untuk memberikan sebuah kebijakan pemberian kredit dalam penjualannya, sehingga dengan begitu volume penjualan perusahaan nantinya juga akan meningkat. Lalu tujuan yang keempat adalah anggaran kas yang sudah ada juga berfungsi sebagai dasar penilaian terhadap realisasi pengeluaran kas yang sebenarnya. Jadi dengan adanya penyusunan anggaran kas ini, nantinya perusahaan akan mengetahui penyebab dari kas masuk maupun kas keluar dari perusahaan tersebut. Selanjutnya, saya akan menjelaskan manfaat dari anggaran kas. Menurut Unandar tahun 2001 ada 3 manfaat dari anggaran kas. Yang pertama adalah sebagai pedoman kerja. Maksudnya di sini anggaran kas ini dapat dijadikan pedoman kerja yang dapat memberikan arah serta memberikan target-target yang harus dicapai oleh kegiatan perusahaan di masa yang akan datang. Lalu manfaat yang kedua adalah sebagai alat pengkoordinasi kerja. Maksudnya di sini anggaran kas dapat dijadikan sebagai pengkoordinasi kerja di mana agar semua bagian yang ada dalam perusahaan dapat saling bekerja sama antara satu sama lain agar terciptanya sasaran yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Lalu manfaat yang ketiga adalah sebagai alat pengawasan kerja. Maksudnya di sini anggaran kas dapat dijadikan sebagai tolak ukur dan juga alat pembanding untuk mengevaluasi realisasi kegiatan perusahaan nantinya. Dengan membandingkan apa yang telah dicapai oleh realisasi kerja perusahaan, dapat diketahui kinerja perusahaan apakah sudah bagus ataupun masih kurang.
Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai format anggaran kas. Format anggaran kas dibagi menjadi 3 kelompok sumber. Yang pertama yaitu aktivitas operasi, lalu aktivitas investasi, dan aktivitas pembiayaan. Walaupun tidak ada ketentuan baku tentang bagaimana seharusnya anggaran kas disusun, tetapi terdapat suatu format yang dinilai baik dan sistematis tentang penyusunan anggaran kas sekaligus laporan arus kas suatu perusahaan. Nah, format yang pertama yaitu aktivitas operasi. Aktivitas operasi adalah berbagai aktivitas yang berkaitan dengan upaya perusahaan untuk menghasilkan produk dan upaya untuk menjual produk tersebut. Karena itu, di dalam aktivitas ini tercakup beberapa aktivitas utama. Nah, yang pertama yaitu penjualan produk perusahaan. Penjualan produk perusahaan adalah penerimaan yang berasal dari penjualan tunai semua produk yang menjadi sumber penghasilan perusahaan. Untuk perusahaan jasa, maka dari jasa yang dijual oleh perusahaan tersebut. Lalu untuk perusahaan dagang, yaitu dari barang yang diperjualbelikan oleh perusahaan tersebut. Sedangkan untuk perusahaan manufaktur, yaitu dari barang yang diproduksi lalu dijual oleh perusahaan tersebut. Penjualan produk tersebut akan menghasilkan penerimaan bagi perusahaan. Nah, yang kedua yaitu penerimaan piutang. Penerimaan piutang adalah penerimaan yang berasal dari penjualan kredit yang dilakukan oleh perusahaan itu. Penjualan kredit menghasilkan piutang dan pada saat piutang tersebut dibayar akan menyebabkan penerimaan piutang bagi perusahaan. Nah, yang ketiga yaitu pendapatan dari sumber di luar usaha utama. Maksudnya di sini yaitu pendapatan di luar penjualan produk perusahaan. Penjualan di luar produk utama akan mengakibatkan penerimaan kas bagi perusahaan. Nah, yang keempat yaitu pembelian bahan baku. Pembelian bahan baku adalah aktivitas pembelian bahan utama dari suatu produk yang dihasilkan perusahaan manufaktur. Sedangkan pembelian barang dagangan adalah barang yang dibeli perusahaan dagang untuk dijual kembali. Pembelian bahan baku atau barang dagangan secara tunai adalah aktivitas pengeluaran kas. Nah, yang kelima yaitu pembayaran biaya tenaga kerja. Pembayaran biaya tenaga kerja adalah semua pembayaran upah orang yang terlibat secara langsung dalam proses produksi. Pembayaran upah tenaga kerja merupakan aktivitas pengeluaran bagi perusahaan. Nah, yang selanjutnya yaitu pembayaran biaya-biaya overhead. Pembayaran biaya overhead adalah pembayaran semua biaya produksi selain biaya tenaga kerja dan biaya bahan baku. Tercakup dalam kelompok biaya ini adalah semua biaya bahan penolong, biaya tenaga kerja, dan biaya pabrikase lainnya. Pembayaran biaya overhead merupakan pengeluaran kas bagi perusahaan, kecuali biaya penyusutan mesin, penyusutan gedung, dan sebagainya. Yang selanjutnya yaitu pembayaran biaya-biaya pemasaran. Pembayaran biaya ini yaitu aktivitas distribusi produk perusahaan dari gudang sampai ke tangan konsumen. Aktivitas pembayaran biaya pemasaran merupakan aktivitas dari pengeluaran kas perusahaan. Nah, selanjutnya yaitu pembayaran biaya-biaya administrasi dan umum dari perusahaan, yaitu semua pembayaran aktivitas operasi kantor dan umum. Pembayaran biaya administrasi dan umum ini adalah pengeluaran kas bagi perusahaan. Lalu format yang selanjutnya yaitu aktivitas investasi. Aktivitas investasi adalah berbagai aktivitas yang terkait dengan pembelian dan penjualan harta perusahaan yang dapat menjadi sumber pendapatan perusahaan, seperti pembelian dan penjualan gedung, tanah, mesin, kendaraan, pembelian obligasi atau saham perusahaan lain, dan sebagainya. Lalu format yang ketiga yaitu aktivitas pembiayaan. Aktivitas pembiayaan adalah semua aktivitas yang berkaitan dengan upaya untuk mendukung operasi perusahaan dengan menyediakan kebutuhan dana dari berbagai sumbernya beserta konsekuensinya.
Misalnya penerbitan surat utang, penerbitan obligasi, penerbitan saham baru, pembayaran dividen, pelunasan utang, dan sebagainya. Nah, format tersebut dapat kita lihat pada tabel yang telah tersedia. Saya Lifatun Nikmah dengan NIM 1908102010008. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendekatan yang digunakan dalam menyusun anggaran kas. Menurut Ellen Christina et al., pendekatan dalam menyusun anggaran kas ini ada dua. Yang pertama yaitu anggaran kas jangka pendek dan yang kedua anggaran kas jangka panjang. Yang pertama, anggaran kas jangka pendek. Anggaran kas jangka pendek merupakan alat operasional pengendalian kas sehari-hari. Jangka waktunya itu disesuaikan dengan anggaran tahunan. Anggaran kas jangka pendek sesuai dengan rencana laba taktis jangka pendek dan memerlukan rencana atau estimasi aliran kas masuk dan keluar yang rinci yang secara langsung berkaitan dengan rencana laba tahunan. Sebagai contoh, anggaran kas jangka pendek ini yaitu estimasi penerimaan kas dari penjualan dan estimasi pengeluaran kas untuk pembelian mesin-mesin dan peralatan baru. Anggaran kas seperti ini terutama berfungsi sebagai alat pemberian otorisasi kas keluar yang secara terus-menerus disesuaikan dengan arus kas masuk dan situasi keuangan pada umumnya. Yang kedua yaitu anggaran kas dalam jangka panjang. Anggaran ini meliputi jangka 5-10 tahun disesuaikan dengan perencanaan perusahaan yang telah disusun. Maka jangka waktu anggaran kas jenis ini disesuaikan dengan waktu yang telah tercakup di dalam perencanaan tersebut. Kegunaannya terutama itu adalah untuk mengetahui kemampuan perusahaan menambah dana dari sumber internal dan sekaligus memperkirakan saldo kas pada akhir setiap tahun anggaran. Jadi perbedaannya untuk pendekatan jangka pendek ini digunakan pada anggaran kas dalam jangka waktu sehari, bulan, atau bahkan sampai 1 tahun. Namun jika dalam jangka panjang itu digunakan untuk jangka waktu 5-10 tahun. Sekian dari saya, materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Selanjutnya, contoh dari anggaran kas bulanan dalam satuan ribuan, yakni pada bulan Oktober 2008, PT Nusa Indah menyusun anggaran kas perusahaan untuk tahun 2009 dengan data yakni penjualan tunai tahun 2009 diperkirakan sebesar 400.000 per bulan. Jadi, pada anggaran kasnya dicatat penjualan tunai sebesar 400.000 per bulan. Sedangkan penjualan kredit diperkirakan sebesar 250.000 per bulan. Biasanya pelanggan akan membayar pada bulan berikutnya. Dicatat penerimaan piutang pada anggaran kas yakni 250.000 per bulan. Namun, diperkirakan saldo piutang usaha pada akhir tahun 2008 sebesar 200.000 per bulan. Dari jumlah piutang tersebut diperkirakan akan dapat ditagih pada bulan Februari 2009 sebanyak 60% dan sisanya akan dapat ditagih pada bulan Maret 2009. Maka 60% dikali 200.000 ditemukan 120.000. Jadi 250.000 ditambah 120.000 yakni 370.000. Kemudian sisanya yakni 40%. Jadi 40% dikali 200.000 hasilnya 80.000. Jadi 250.000 ditambah 80.000 hasilnya 330.000. Maka pada anggaran kasnya dicatat penerimaan piutang sebesar 370.000 pada Februari dan 330.000 pada Maret. Lalu seterusnya 250.000 per bulan. Kemudian untuk saldo kas pada akhir bulan Desember 2008 diperkirakan sebesar 840.000. Jadi saldo akhir pada bulan Desember ini menjadi saldo awal pada bulan Januari 2009. Kemudian, pembelian bahan baku langsung dianggarkan sebesar 400.000 per bulan, di mana sebesar 60% akan dibayar pada saat terjadinya transaksi dan sisanya akan dibayar pada bulan berikutnya. Jadi, 60% dikali 400.000 yakni 240.000.
Jadi sisanya atau utangnya sebesar 160.000. Dicatat pembelian tunai sebesar 240.000 per bulan. Nah, jadi pada akhir tahun 2008 diperkirakan perusahaan masih memiliki utang sebesar 400.000, di mana sebesar 225.000 direncanakan akan dibayar pada bulan Januari 2009 dan sebesar 175.000 direncanakan akan dibayar pada bulan Februari 2009. Maka 160.000 yang tercatat sebagai utang tadi di kasus sebelumnya ditambah 175.000 ditemukan 335.000. Nah, maka dicatat pada anggaran kas perusahaan itu pada pembayaran utang usaha, yakni 225.000 pada Januari, 335.000 pada Februari, dan untuk bulan-bulan selanjutnya yakni 160.000. Nah, kemudian biaya tenaga kerja langsung dianggarkan sebesar 45.000 per bulan. Jadi pada anggaran kas dicatat biaya tenaga kerja 45.000 per bulan. Lalu, biaya overhead pabrik dianggarkan sebesar 50.000 per bulan. Termasuk di dalamnya biaya penyusutan aktiva tetap sebesar 15.000 per bulan. Jadi, karena ini ada biaya penyusutan aktiva tetapnya sebesar 15.000, maka 50.000 dikurangi 15.000 hasilnya 35.000. Jadi dicatat biaya overhead sebesar 35.000 per bulan. Untuk kasus selanjutnya yaitu biaya pemasaran dianggarkan sebesar 25.000 per bulan. Jadi pada anggaran kas di sini di biaya pemasaran minus 25.000 per bulannya. Selanjutnya yaitu biaya administrasi dan umum dianggarkan sebesar 30.000 per bulan, termasuk di dalamnya biaya penyusutan aktiva tetap sebesar 8.000 per bulan. Jadi pada anggaran kas di biaya administrasi dan umum sebesar minus 22.000 tiap bulannya, karena hasil pengurangan dari 30.000 dikurangi 8.000 rupiah. Kemudian perusahaan merencanakan akan membeli mesin pada bulan April 2009 sebesar 280.000 dan pada bulan September 2009 sebesar 400.000. Jadi pada anggaran kas di pembelian mesin tercatat minus 280.000 pada bulan April. Sedangkan untuk yang September itu akan dicatat pada anggaran kas di periode selanjutnya. Untuk kasus selanjutnya yaitu pada awal tahun 2009 diperkirakan perusahaan masih akan memiliki utang bank yang akan jatuh tempo pada tahun 2009 sebesar 520.000 termasuk bunga, di mana sebesar 260.000 akan dibayar pada bulan April, untuk sisanya dibayar pada bulan Mei. Jadi pada anggaran kas di sini untuk pembayaran utang bank sebesar minus 260.000 pada bulan April, kemudian untuk bulan Mei di sisanya juga minus 260.000. Selanjutnya yaitu perusahaan merencanakan akan membayar pajak pada bulan Maret 2009 sebesar 62.000. Jadi pada anggaran kas tercatat pajak penghasilan minus 62.000 pada bulan Maret. Jadi untuk kasus selanjutnya yaitu diharapkan Bank Danamon akan memberikan kredit modal kerja sebesar 700.000 pada akhir bulan Maret 2009 dengan tingkat bunga pinjaman sebesar 24% per tahun dan bunga akan dibayarkan setiap bulan mulai bulan Mei 2009. Jadi pada anggaran kas tercatat kredit bank sebesar 700.000 pada bulan Maret. Kemudian untuk biaya bunga tercatat minus 14.000 pada bulan Mei, Juni, dan seterusnya. 14.000 di sini didapatkan dari 700.000 dikali 24%, kemudian dibagi 12 bulan. Selanjutnya yaitu perusahaan merencanakan menjual 4 unit kendaraan pick-up yang dimilikinya dengan taksiran harga jual sebesar 35.000 per unit. Diperkirakan seluruh mobil tersebut akan dapat terjual pada bulan Februari 2009. Jadi pada anggaran kas di bulan Februari dicatat sebesar 140.000. 140.000 ini didapat dari 4 dikali 35.000. Selanjutnya untuk kasus yang terakhir yaitu untuk mengganti kendaraan yang telah dijual, perusahaan merencanakan akan membeli secara tunai sebanyak 4 unit kendaraan baru sebesar 80.000 per unit pada bulan Februari 2009.
Jadi pada anggaran kas dicatat pada pembelian kendaraan sebesar minus 320.000, yaitu perkalian antara 80.000 dikali 4 unit. Jadi untuk mencari saldo akhir, caranya yaitu mengakumulasikan akun-akun pada bulan tersebut. Jadi di sini untuk bulan Januari yaitu sebesar Rp648.000. Jadi saldo akhir bulan Januari itu merupakan saldo awal bulan Februari. Begitu juga untuk saldo akhir bulan Februari merupakan saldo awal bulan Maret. Begitu juga untuk saldo-saldo selanjutnya. Jadi sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.